Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Hari ini kita akan berbagi resep samosa isi daging kari ayam ya. Untuk bahan utamanya di sini sudah kita siapkan daging ayam yang sudah dicuci bersih. Terus untuk bahan tambahan lainnya ini ada kentang yang sudah dikupas. Ada setengah buah wortel ukuran besar ya. Kalau sedang ini satu buah saja. Dan ada satu buah bawang bombay ukuran sedang juga. Dan untuk daging ayamnya setelah dipotong-potong seperti ini penampakannya ya teman-teman. Ini sudah dipotong dadu kecil. Ini sudah dicuci bersih lagi ya. Terus kita marinasi dulu. Nah, kita kasih garam setengah sendok teh. Lada bubuk juga setengah sendok teh saja ya. Ini kita taburkan seperti ini. Dan kita kasih peresan jahe ya teman-teman. Ini kita parut dulu kalau belum diparut ya. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata dan kita diamkan kurang lebih 10 menit saja baru kita tumis. Nah, ini dia teman-teman bumbu dari kari ayam, simpel sekali. Di sini sudah kita siapkan. Ini ada bawang merah, bawang putih, jahe dan kemiri, terus ada ketumbar, lada bubuk dan serbuk kari. Untuk bumbu dasarnya ini kita blender saja ya teman-teman biar mudah prosesnya ya, biar mudah halus. Nah, sebelum di blender kita tambahkan 1 sendok teh ketumbar seperti ini dan 1 sendok teh lada bubuk. Nah, setelah bahan bumbu dasarnya ini masuk semua teman-teman, sekarang kita kasih santan. Untuk santannya kita menggunakan yang ukuran 65 ml. Nah, buat teman-teman yang tidak punya santan bisa menggunakan air atau minyak ya. Oke, kita blender teman-teman. Cara ngeblendernya di sini kita blender setengah kasar dulu karena kita mau kasih tambahan yang bikin karinya nanti itu wangi dan sedap. Ini ada udang rebon 2 sendok makan yang sudah kita sangrai teman-teman. Kita masukkan semua. Lalu kita blender lagi sampai benar-benar halus. Oke teman-temanku semua, ini bumbunya sudah kita blender sampai benar-benar halus. Sekarang kita ke proses penumisan. Seperti biasa di sini sudah kita siapkan teflon yang sudah panas. Kita tuang minyak sedikit saja. Lalu kita ratakan minyaknya seperti ini. Kemudian kita masukkan bumbu dasar yang sudah kita blender atau yang sudah kita halusin. Kita tumis bumbunya ini sampai wangi ya teman-teman atau sampai tanak. Jadi buat teman-teman yang suka makan samosa isi kari daging ayam, silahkan ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, untuk bumbu dasar kari ini biar aromanya makin sedap teman-teman, kita kasih bahan cemplungan ya. Ini ada 1 batang serai yang sudah dipotong-potong dan 2 lembar daun jeruk yang sudah kita robek juga. Lalu kita tumis kembali sampai bumbunya ini tanak dan bumbu cemplungannya ini mengeluarkan aroma sedap. Jadi mudah sekali kan teman-teman cara bikin samosa isi kari daging ayam. Nah, ini untuk bumbunya sudah mulai tanak ya dan warnanya sudah berubah kecoklatan seperti ini teman-teman. Sekarang kita masukkan bumbu kari bubuknya ya yang sudah kita siapkan. Untuk bumbu kari bubuknya sendiri teman-teman bisa menggunakan bumbu kari yang balokan itu ya, maksudnya yang padat itu kotak-kotak, atau bisa menggunakan bumbu kari yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Di sini kita menggunakan bumbu kari pedas teman-teman. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah mulai tercampur rata, kita masukkan daging ayam yang sudah kita marinasi selama 10 menit ya. Kita aduk kembali sampai tercampur rata bumbu sama daging ayamnya ini dan tumis sampai daging ayamnya ini berubah warna. Nah, ini buat teman-temanku semua yang sedang menonton video ini, siapa tahu ada teman yang baru hadir, yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa ya bantu like, komen, dan share agar kami makin semangat buat konten dan video selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk daging ayamnya ini sudah berubah warna. Kita masukkan bahan tambahannya dari wortel sama bawang bombay yang sudah dipotong dadu kecil. Kemudian ditumis kembali sampai wortel sama bawang bombaynya ini agak sedikit layu. Nah, setelah mulai layu teman-teman, bahan wortel sama bawang bombay terus tercampur rata sama daging ayam sama bumbu karinya, kita kasih air ya. Untuk airnya sendiri di sini kita menggunakan 300 ml saja. Ini bekas ngeblender bumbunya, kita kasih air ya teman-teman.
Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan tunggu agak sedikit mendidih, baru kita tambahkan bahan penyedap. Nah, ini sudah mulai mendidih ya air yang sudah kita masukkan barusan. Sekarang kita kasih garam setengah sendok teh dan gula pasir setengah sendok teh. Terus kaldu bubuk setengah sendok teh. Nah, untuk kaldu bubuknya ini kalau teman-teman gak suka bisa di skip, kalau suka bisa dikasih atau bisa diganti juga dengan micin ya kalau pengen yang lebih gurih lagi. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata, sampai bahan bumbu penyedapnya ini larut bersama tumisan yang sudah kita kasih air barusan. Ini dia teman-teman, jangan lupa masukkan juga kentang yang sudah kita cuci bersih ya. Oh ya, di sini kita mau ngasih tips cara agar kentang itu tetap putih dan tidak hitam setelah dipotong-potong atau setelah dikupas. Jangan lupa direndam dulu dengan air. Nah, ini kita aduk-aduk kembali biar semua bahannya jadi satu teman-teman. Nah, ini biar makin enak nanti rasa kari isian samosanya ini kita kasih 2 sendok makan asam jawa ya. Kalau teman-teman nggak ada asam jawa ya nggak apa-apa, ini opsional. Cuman kalau dikasih tuh rasanya beda teman-teman dari kari-kari yang lain. Oke, ini kita masak isian samosanya, kari daging ayam campur kentang wortel ini sampai tanek atau sampai benar-benar garing teman-teman, biar nanti pas digoreng pas matang itu kulit samosanya tidak lembek. Oke teman-teman, jangan lupa sesekali diaduk ya biar tidak mudah gosong. Kari daging ayam campur kentang yang kita share ini tidak hanya untuk isian samosa ya teman-teman, ini bisa dijadikan isian lumpia, isian pastel, atau bisa juga buat lauk nasi, atau juga bisa dimakan dengan roti canai atau roti prata atau roti yang lain. Kalau mau dimakan dengan roti atau roti canai, usahakan pas nyemek-nyemek itu diangkat teman-teman, itu mantul banget. Oke teman-temanku semua, untuk batang serainya jangan lupa diangkat ya atau dibuang. Dan kalau teman-teman nggak mau ribet bisa digeprek sebelum masak lalu diikat. Oke, ini yang terakhir kita masukkan batang daun bawang ya yang sudah kita iris-iris tipis atau iris-iris kecil seperti ini. Kita masak kembali sampai daun bawangnya ini agak sedikit layu. Nah, setelah mulai layu dan tercampur rata, kita matikan api kompornya, kemudian kita angkat dan kita sisihkan ke wadah yang lain. Tunggu agak dingin baru kita bungkus menggunakan kulit samosa. Ini samosa isi kari daging ayam bikin kita ketagihan. Nah, ini sudah mulai dingin ya kari ayam yang sudah kita masak barusan, dan masih ada anget-angetnya gitu teman-teman, nggak dingin banget. Sekarang kita bungkus menggunakan kulit samosa. Sebelumnya kita siapkan dulu kulitnya. Ini kita menggunakan kulit samosa ya, bukan kulit lumpia, karena kalau kulit lumpia itu pori-porinya agak besar teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Sebenarnya sama kayak kulit lumpia, cuman pori-porinya nggak ada. Terus kita siapkan lemnya juga ya teman-teman. Ini tepung terigu yang sudah kita kasih air. Terus kita ambil 1 lembar kulit samosa. Nah, cara ngelipatnya ini agak susah-susah gampang kalau masih belum pernah buat ya teman-teman. Kalau yang sudah mahir ya gampang banget. Teman-teman bisa lihat dilipat dulu seperti membuat segitiga ya teman-teman. Terus setelah itu dilem biar nanti pas digoreng atau dibungkus itu tidak lepas ya. Kita lem dulu seperti ini. Setelah selesai kita buka lipetannya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Cara ngomongnya gimana ya teman-teman? Kurang paham, nggak apa-apa ya, dimaklum aja. Lalu kita isi dengan kari ayam yang sudah kita masak barusan. Untuk isiannya ini sesuai selera teman-teman saja, mau diisi seberapa banyak. Nah, setelah selesai kita lipat lagi dan jangan lupa dilem lagi ya teman-teman. Kita kasih lem dari tepung terigu seperti ini. Nah, setelah itu kita tutup kembali. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini nggak kelihatan barusan ya. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya cantik ya. Jadi segitiga seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Caranya sama. Kita ambil ujung dari kulit samosa ini, kemudian kita lipat dulu. Jangan lupa dilem ya, kalau di awal barusan nggak dilem. Setelah kita perhatiin tuh kita lem seperti ini lebih mudah teman-teman. Nah, ini sudah selesai dilem lagi, terus kita lipat kembali ngebentuk seperti segitiga. Sama ya,
jangan lupa lemnya ditempelin dulu teman-teman biar nggak lepas. Nah setelah selesai dilipat sampai benar-benar pas jadi segitiga seperti ini. Nah setelah itu kita isi lagi dengan kari ayam yang sudah kita masak. Lakukan sampai selesai ya teman-teman, sampai isian karinya ini habis terbungkus semua. Cara bikin samosa atau cara membuat samosa itu mudah sekali teman-teman. Yang agak susah itu pas ngelipatnya, mau dibentuk segitiga itu agak kaku kalau masih pemula seperti saya ya. Tapi kalau udah mahir tuh mah cepet banget teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat cara ngelipatnya itu agak kaku-kaku gimana itu. Tapi dimaklum ya teman-teman, yang penting isiannya tuh enak. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya dibentuk semua. Sekarang kita ke proses penggorengan. Seperti biasa, di sini sudah kita siapkan minyak yang sudah panas. Kita goreng samosa isi kari daging ayam kentang ini sampai kuning kecoklatan atau sampai kuning keemasan atau sesuai selera teman-teman saja. Nah, setelah mulai kuning keemasan, bagian bawahnya teman-teman kita balik dulu ya biar tidak mudah gosong. Jadi buat teman-teman yang ingin ide jualan samosa isi daging ayam atau kentang, resep ini rekomen banget ya. Karena rasanya itu enak, insya Allah bikin customer itu ketagihan. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita balik semua ya samosanya. Masya Allah, ini aromanya pas digoreng wangi banget teman-teman. Bener-bener sedap. Nah sekarang kita waktunya angkat dulu ya teman-teman. Kita angkat lalu kita tiriskan minyaknya. Nah jangan lupa lakukan sampai selesai, sampai samosanya ini tergoreng semua. Oke teman-temanku semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga video yang kita bagikan ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa ya bantu like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat buat konten dan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa di video resep selanjutnya. Terima kasih.